belum tentu loh semuanya bisa berdoa. Ada yang merasa cukup aja sih gue sih. Nah, karena merasa cukup nggak berdoa supaya banyak rezeki, supaya bisa ke Mekah, supaya bisa nyenengin orang tua. Nanti yang gedenya kita bawa lagi nih, yang gedenya bos gitu. Kita bawa pabrik ini, doain pabrik-pabriknya yang lain. Jadi doanya dipanjangin. Ya Allah, banyakin rezeki saya dan banyakin rezeki teman-teman saya sepabrik ini dan pabrik-pabrik yang lain ya Allah. Bukan keren begitu doanya. Keren bos. Keren sekali. Ada 7 juta loh hitungannya. Jabodetabek doang. 7 juta. Lah kalau kita ngikut hadis Rasulullah, likulli mu'minin wa mu'minatin, likulli muslimin wa muslimatin, yang kita doa buat dia sedekahun, satu sedekah. Wa likulli sadaqah bi asyri amsalihha. Setiap satu sedekah dikali 10. Berarti cuman doa begini doang. Ya Allah, semua buruh biar pada seneng dah. Yang pada susah lagi. Itu ente seakan-akan sedekah 70 juta. Dan nilai itu terlalu kecil. Kalau konversian itu cuma satu orang 1 rupiah, terlalu kecil. Nilai asli kan yang hakiki cuma ada di sisi Allah. Tapi kalau kita boleh misalkan mengkonversi menjadi rupiah, maka kira-kira kalau 7 juta buruh lo doain, benar-benar dari hati lo doanya, berarti kan dikali 10, 70 juta. Lah 70 juta buat satu kalimat. Lah kalau kayak tadi udah 2 kalimat tuh, berarti udah 140 juta, Pak. Ya Allah, buru-buru nih semua biar pada seneng dah. Biar nggak pada demo lagi. Itu udah 2 tuh. Udah 2 tuh. Biar pada sehat badannya 3 tuh. Biar pada hak-haknya terpenuhi semua 4 tuh. 4 jadi 70. Udah berapa? Saya Pak dari dulu ya ini wala riya wala sum'ah, la ilaha illallah, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Saya memohon kepada Allah agar yang seperti ini jangan sampai membatalkan saya punya amal. Salah satu yang membuat saya naik menjadi ustadz adalah kesenangan saya mendoakan orang lain. Dari dulu. Kebetulan saya jadi murid juga senang minta didoain. Di luar perkara soal apa namanya ini aneh atau bid'ah atau ya kayak gitu deh ya. Itu zaman dulu saya suka datang ke kiai saya, kiai doain lah. Terus kata kiai gini, ya udah nanti sholat malam lah yang rajin, baca istighfar yang banyak, 1000 gitu. Lawat tuh lagi susah mah, jangan cuma 10, 4.000 gitu. Terus kita ngomong nih hati ke hati antara murid dengan kiai. Kiai, ayah nih saya, gimana mau sholat malam nggak tenang hati, gimana mau baca istighfar? Ya udah, ntar kiai yang baca deh, ntar kiai yang bangun deh. Betul loh Pak. Teman-teman yang masih tinggal di kampung, yang masih punya guru di pesantren balai, sepertinya punya pengalaman sama lah sama saya. Di overhandle gitu loh. Jadi si kiai yang puasa, si kiai yang sholat malam, si kiai yang kemudian berzikir. Ya tentu kalau kita bawa ke tempat orang pinter mah ini jadi seminar. Jadi seminar. Apakah nyampe amal seseorang buat orang lain? Ya panjang judulnya begitu. Tapi logika aja Pak gitu kan. Nah ini bukan kesedekah juga jadi. Mirip seperti orang tua sama anak ya. Kira-kira begitu. Anak yang panas dia yang baca Yasin. Dia yang baca Waqiah, dia baca yang Rahman. Anak yang ujian dia yang puasa. Kira-kira begitu. Lah orang Chinese aja kalau kita ngelihat film silat gitu, film kungfu, film karate gitu. Guru udah kayak orang tua. Nah, karena saya demen didoain itu. Ketika kemudian saya di posisi itu, saya kemudian melakukan hal yang sama.
Dan saya lihat ya ketika kemudian ada orang naik, ada orang kemudian datang, ada orang kemudian berkunjung, ada orang kemudian minta didoain, dan kemudian saya naik itu, saya berada di atas doa mereka. Energi saya makin membesar. Udah saya prediksi nih. Ketika dulu saya udah prediksi. Waktu di awal-awal saya membangun kemudian dunia dakwah ini untuk menjadi jembatan saya menuju Allah Subhanahu wa taala, punya surga, rahmat buat orang-orang tua saya dan guru-guru saya. Sampai zaman dulu gitu ya. Masya Allah dah kalau kita cerita begitu. Kita datang ke pasar sama yang tidak kenal. Bang, ini ikannya udah habis apa emang belum? Apa emang segini? Kira-kira begitu ya. Terus tukang ikan jawab, tapi ini hari ini saya doain dah bang ya, mudah-mudahan laku ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Andai ini bukan khutbah Jumat, tentu saudara sudah tertawa. Kalau saya kasih tahu kisah aslinya gitu. Siapa sih yang nggak bingung ngeliat ada orang-orang datang keliling pasar cuma doain doang. Tapi lama-lama mereka comfort sama saya gitu. Ini ada satu anak, bersih anaknya, perawakannya mungil, nggak tinggi, tapi dia kerjaannya nih hampir tiap minggu 2 kali, 3 kali. Terus saya mulai dikenal sama orang. So I am going known to be ustad. Saya mulai dikenal sebagai ustad. Padahal kan saya bukan ustad. Saya salik, tolib, santri, sama seperti saudara semua. Tapi sebab begitu saya ketok pintu rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang sakit di sini? Iya, sakit. Boleh lihat tak? Boleh. Duduk samping. Bismillah. Malah zaman dulu ketika waktu masih banyak. Saya ambil wudhu, Pak. Kita sholat hajat buat dia. Supaya dia baik. Kita sholat tobat buat dia. Kalau emang ada dosa yang bikin dia punya penyakit ini jadi datang, kita doain. Nah, kalau ente nih pada jadi karyawati satu rumah ini, jadi staf nih satu rumah ini. Ya Karim, Antallah. Allah senang banget. Allah senang ngeliat ente berdoa kan. Apa lagi ente doain orang, buat orang. Kalau bisa malah doa buat diri sendiri, ntar aja belakangan. Jadi begini doanya. Kalau yang tadi kan begini nih. Ya Allah kasih saya rezeki supaya saya bisa menikah. Dan kan kasih ini teman-teman saya satu pabrik nih yang belum pada nikah biar udah punya jodoh. Nah, rando-randonya dibalik. Ya Allah, nikahkan semua teman-teman saya yang belum menikah. Saya juga. Berikan rezeki semua teman-teman saya sepabrik ini ya Allah. Saya juga. Kalau bisa begitu lebih hebat lagi. Belakangan aja kita. Seneng loh. Allah kalau ngasih rezeki ente pakai seneng nggak? Seneng. Lebih seneng lagi kalau Allah kasih ente rezeki ente bagi orang lain. Nah mulut kan dari Allah. Ente pakai tangan ente buat berdoa. Allah senang. Tapi itu buat diri ente tuh. Tapi begitu kemudian mulut ente, tangan ente buat orang lain, ya salah. Bayangin bos, 2.400. Satu pabrik ini 2.400. Kalau biasain doa kayak begitu. Ya Allah, orang tua saya lagi sakit. Mungkin juga nih ada orang tua yang lain yang juga lagi pada sakit. Jangan sampai pada puyeng dia. Jangan sampai pada utang. Jangan sampai rumah sakit ngebebanin dia. Ya Allah sembuhkanlah orang tua kami ya Allah.